Pendeta Yusuf Manobulu ditangkap dan sudah menjadi tersangka. Muhammad KC dan anak Batak dipenjara. Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Zhang ada di luar negeri. Anak-anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Pendeta Yusuf Manobulu ditangkap dan sudah menjadi tersangka. Muhammad KC dan anak Batak dipenjara. Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Zhang ada di luar negeri. Dalam situasi kondisi keadaan seperti ini, nasihat senior Dr. Bambang Nursena perlu didengar dan diperhatikan oleh para junior, yaitu apologet Kristen. Sebelumnya, mari kita simak, dengarkan dan saksikan secara cermat dan teliti penegasan yang begitu dalam dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Anak-anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain? Nggak pernah. Saya hanya mau orang salah paham dengan Tritunggal, saya jawab. Kok Bapak ngutip Al-Quran? Loh, karena ayat yang kamu alamatkan ke saya itu nggak seperti itu. Loh, kok bisa Pak? Lah, coba ayat yang kamu baca. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Katanya Ustadz UAS. Siapa itu UAS? Ujian akhir semester. Ujiannya pun tidak tahu lulus apa enggak. Kalau lulus dia pastilah. Kalau yang uji saya mungkin belum tentu. Kalau saya diuji ya nggak lulus, dia urusannya dia kok. Saling lulus itu kan subjektif toh. Saya menilai orang lain nggak lulus dari ukurannya dia. Tapi orang lain juga nggak saya luluskan. Ya mendingan kalau saya menafsir masih pakai data. Tapi kalau sekedar menuduh, makanya saya bilang, di mana ada orang tadi kita nyanyi? Ada nggak yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Ketiga dari yang tiga. Kan nggak ada. Loh, berarti ini ayat saya salah Pak? Nggak salah. Tapi salah alamat. Karena bukan untuk saya. Ayo, kalau ngomong salah alamat, kan nggak penodaan agama. Saya nggak ngomong salah kok. Tapi penerapannya bukan untuk saya. Lah, untuk siapa? Cari sendiri, itu bukan kitab saya. Gitu loh. Maka kita tidak usah ngurusi orang lain. Tapi kita menjawab ketika orang salah paham dengan kita. Karena ukuran sosiopolitik, kita mau ngomong bargaining position, kita pasti kalah. Makanya supaya kita tidak kalah, melompatlah lebih pintar daripada mereka. Bukan hanya pintar secara teologi, tapi pintar secara strategi. Karena strategi itu pintar. Orang Jawa mengatakan itu, bener nanging ora bener. Coba. Kamu benar, tapi penerapannya salah. Kalah kita. Saya tidak mau kalah, saya mau menang. Benar dan menang. Makanya saya pakai strategi. Perbanyaklah teman, satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan kurang.
Makanya saya nggak peduli dengan perbedaan Mariologi, Katolik, dan sebagainya. Ketika kita masih duduk bersama, itulah kita Kristen. Kecuali saksi Yehova dan Mormon. Karena sudah ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sangat setuju dan sependapat 100% dengan apa yang sudah disampaikan atau ditegaskan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena. Saya pikir situasi kondisi yang terjadi saat ini, di mana kita tahu bersama Pendeta Yusuf Manobulu telah ditangkap dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu terjadi pada hari Senin 10 April 2023. Kita tahu di masa sebelumnya Bapak Muhammad Kacé dijatuhi vonis di pengadilan negeri selama 10 tahun. Setelah naik banding menjadi 6 tahun. Bahkan beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari seorang Irjen NB ketika ditahan di Bareskrim Polri kala itu. Saudara dikasih Tuhan, belum lagi setelah itu menyusul seorang yang sering disapa dengan anak Batak. Dan yang kita tahu bersama, Pendeta Saifuddin Ibrahim lari ke Amerika Serikat oleh karena juga turut mencampuri agama dan keyakinan orang lain. Demikian juga dengan Joseph Paul Jean yang mengaku diri sebagai Nabi ke-26. Beliau telah berada di luar negeri cukup lama dan kelihatannya tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Saya turut prihatin dengan apa yang dialami oleh Pendeta Yusuf Manobulu. Demikian juga dengan Bapak Muhammad Kacé, anak Batak. Dan barangkali masih banyak lagi yang lain yang saya tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi yang perlu menjadi perenungan bagi kita bukan sekedar kita bersemangat untuk berapologet, mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena, mari kita memiliki strategi karena kita tahu dalam banyak hal kita kalah. Dr. Bambang Norsena berpikir jauh ke depan. Dia tidak mau kalah, dia mau menang. Karena itu harus dibangun strategi yang mumpuni dan jitu, yang mana penyebar luasan Injil keselamatan itu tetap bisa disampaikan, dikabarkan, diwartakan dengan leluasa. Dalam konteks situasi kondisi keadaan seperti ini, dalam banyak hal kita kalah. Maka kita harus punya strategi untuk menang. Sudah merupakan rahasia umum. Pendeta Muriwali yang Tomatanu melaporkan Julius. Tetapi sampai sekarang belum ada titik terangnya. Demikian juga beberapa waktu yang lalu, Agustan, seorang mualaf, dia menaruh Bible Alkitab Kristen di pantatnya, sekaligus dikentutin Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada tindakan.
Seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, undang-undang penodaan agama itu setiap waktu, setiap saat, dalam segala kondisi keadaan, tanda petik, mengintai kita orang-orang Kristen. Oleh karena itu kita harus arif dan bijaksana. Harus benar hati-hati. Karena itu apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, saya menyerukan kepada seluruh YouTuber apologet Kristen, mari kita rapatkan barisan, tidak perlu kita mencampuri atau mengurusi agama, keyakinan, doktrin, ajaran, nabi, kitab suci orang lain. Tetapi ketika atau manakala mereka menyalahpahami doktrin ajaran kekristenan, mari kita memberikan respon dan tanggapan, bahkan sampai ke lubang sabut pun kita akan memberikan jawaban. Karena itu hak jawab dari kita. Biarlah kesalahpahaman mereka menjadi jalan dan jembatan bagi kita untuk menjelaskan, untuk mewartakan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bersumber, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, termasuk fakta-fakta sejarah atau historis. Ini penting untuk kita. Saya menggugah hati dari saudara-saudaraku orang-orang Kristen. Terserah kalau saya dikatakan nanti menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang munafik, bersandiwara, berpura-pura, terserah. Tapi banyak kali saya perhatikan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh apologet Kristen tidak mencerminkan ajaran Yesus. Bagaimana kita bisa bersaksi mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah baru? Tidak bisa. Alkitab sudah begitu jelas dan terang-benderang, eksplisit menegaskan. Janganlah kau kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada penilaian mereka, respon tanggapan orang-orang luar Kristen terhadap doktrin ajaran Kristen, termasuk terkait dengan Tritunggal Binatur Kristus, termasuk ketuhanan Yesus dan lain sebagainya, mari biarlah kesalahpahaman, kesalahpengertian dari mereka menjadi jembatan dan alat yang efektif, efisien, optimal, maksimal bagi kita untuk menyuarakan dan mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu mencampuri, mengurusi keyakinan mereka. Tapi ketika mereka menyalahpahami doktrin ajaran Kristen, mari kita memberikan jawaban yang lugas, tegas, dan tuntas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sesama orang Kristen, saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Sebelum kita yang junior-junior ini mulai terjun di media sosial, apakah itu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, hambanya Dr. Bambang Nursena telah terlebih dahulu melanglang buana dalam dialog agama-agama, khususnya dialog antara Islam dan Kristen. Kita harus menaruh hormat, respon tanggapan yang tinggi kepada para senior kita ketika mereka memberikan masukan. Jangan seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan kita meremehkan, memandang sebelah mata nasihat dari para senior itu. Biar kita mau belajar rendah hati dari mereka. Buktinya, realita kenyataannya, sudah belasan tahun Dr. Bambang Nursena membangun dialog Islam Kristen. Beliau tidak pernah tersangkut dengan undang-undang penodaan agama. Karena apa? Karena pendekatan beliau adalah
Ketika orang lain menyalahpahami doktrin, ajaran, keyakinan, kitab suci orang Kristen, maka hal itu menjadi sebuah peluang dan kesempatan bagi beliau untuk meluruskan kesalahpahaman atau kekeliruan pengertian pemahaman mereka. Biarlah peristiwa yang dialami oleh pendeta Yusuf Manubulu tidak lupa sebagai sesama orang Kristen kita saling mendoakan. Tuhan menjaga melindungi hambanya. Biarlah melalui seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran yang memunculkan mutiara kebenaran, baik bagi pendeta Yusuf Manubulu termasuk bagi kita semua, supaya kita membangun strategi yang mumpuni, strategi yang bijaksana, strategi yang cerdas, supaya kita jangan tersangkut kepada hal-hal yang bisa mempersulit diri kita sendiri. Biar bagaimanapun, kalau pendeta Yusuf Manubulu sudah ada misalnya ditahan, ditetapkan tersangka, bahkan nanti barangkali menuju kepada persidangan dan ada vonis misalnya berapa lama, hal itu akan mengurangi efektif, efisien, optimal, maksimal beliau dalam menyuarakan kebenaran. Sekalipun di penjara, misalnya kalau itu nanti kesimpulannya, beliau bisa bersaksi, tapi ruang lingkupnya, jangkauannya menjadi lebih sedikit. Mari kita sibuk mewartakan kabar baik, Injil, kabar yang menyelamatkan, Evangelion dengan leluasa. Tidak ada dilarang di negara ini kita bersuara apapun terkait doktrin ajaran kekristenan kita. Tapi tidak perlulah kita mencampuri urusan-urusan keyakinan, kepercayaan orang lain. Biarlah kita sibuk atau menyibukkan diri menjawab apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahpahaman mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.